semangat ya. Karena udah sarapan kan, berarti sudah siap menerima pelajaran dari Bapak pagi hari ini. Oke? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba dulu pimpin doa, Randy. Berdiri, siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, di cuaca yang mendung ini, walaupun mendung-mendung, tapi kita harus tetap semangat supaya energi kita menerima pelajaran tetap bagus, ya kan? Karena kalau anak-anak yang bersemangat pasti menjadi anak yang sukses. Mau jadi orang sukses kan? Mau kan? Mau, harus sukses ya. Jadi kalau mau absen udah hadir semua ini ya. Ya. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu apa? Lagu Halo Halo Bandung bisa? Bisa? Singkat lah ya, walaupun udah lama enggak. Itu. Oke? Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke. Masih ingat untuk PPK enggak? Ayo, sama masih ingat? Sama masih ingat? Esther nggak ingat? Lupa? Ayo. Siapa? Si Grace? Nggak ingat? Sekarang kita coba kan Pak religius, ya kan? Terus nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, ya kan? Ya, coba. Bersemangat. 1, 2, 3, ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Lupa ada apa semua ya. Sama masih ingat pelajaran yang lalu? Hah? Masih ingat nggak? Ya, jadi hari ini Bapak mau ngasih semangat buat kamu bahwasanya berkenaan dengan pelajaran hari ini, ya, kita akan lebih termotivasi untuk mensyukuri ciptaan Tuhan, ya, mensyukur ciptaan Tuhan, karena sampai saat ini kita juga sudah diberikan apa namanya nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu contohnya? Kesehatan, apa? Bernapas, ya kan? Coba bayangkan kalau 3 menit aja kamu nggak bernapas. Ya, aja pakai masker aja kita udah susah, ya kan? Itu nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus setiap harinya itu harus tetap mensyukuri. Oh, alhamdulillah, oh syukur kita sudah setiap hari itu diberi apa namanya? Diberi kesehatan sama Tuhan. Ya. Paman anak ya. Jadi kita harus lebih mencintai dan lebih mensyukuri lagi apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Pelajaran yang lalu siapa masih ingat tentang alat gerak, ya kan? Nah, kalau kemarin tentang alat gerak, sekarang tadi berkenaan dengan yang Bapak bilang tadi tentang pernapasan. Tentang pernapasan. Tapi kita mulai dulu dari pernapasan pada hewan. Ya, jadi kenapa Bapak pelajari tentang pernapasan pada hewan supaya nanti kamu tujuannya adalah kamu bisa membandingkan
organ pernapasan pada hewan. Ya, membandingkan organ pernapasan pada hewan. Yang kedua, bisa mengumpulkan informasi penting tentang gambar yang kamu lihat nanti. Nanti Bapak tampilkan gambar, bisa kamu kumpulkan informasinya. Kemudian nanti kamu bisa, setelah nanti kita diskusi, kamu bisa menganalisis tayangan gambar tersebut. Tadi sudah mengumpulkan, kemudian menganalisis tayangan gambar yang Bapak tampilkan tadi. Oke? Sekarang silakan buka bukunya juga. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Siapa bisa jawab? Yang jawab angkat tangan. Ya. Kenapa ikan bisa berenang di lautan dengan waktu yang sangat lama tanpa alat bantu dibanding manusia yang katanya makhluk yang sempurna ketika di dalam air, kita bilanglah berenang, menyelam, ya kan? Dia pakai alat bantu. Kenapa? Siapa bisa angkat tangan? Coba, siapa bisa jawab angkat tangan? Coba ulangi ya, kenapa ikan bisa berenang atau menyelam di dalam air tanpa alat bantu? Tapi manusia yang katanya kuat, jago, sempurna, tapi pakai alat bantu kalau di dalam air. Siapa bisa jawab? Ikan menggunakan? Oke, tepuk tangan dulu buat Randy. Siapa lagi? Ikan bernapas dengan? Ikan bernapas dengan? Insang. Tepuk tangan buat Esther. Ya, bagus. Apa lagi jawabannya? Apa lagi? Ya. Karena mempunyai alat indera ke di dalam tubuhnya. Iya, bagus lagi. Siapa lagi? Tepuk tangan yuk. Siapa lagi? Ayo, tadi sudah kata si Randy, karena ikan punya sirip. Kata si Esther, karena ikan bernapasnya pakai insang. Kata si Milka, katanya karena ikan punya organ di dalam air. Siapa lagi? Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tontonan video ini ya, sambil perhatikan. Sebentar ya. Perhatikan video dari sini, itu tadi gambar ikan. Ya seperti Bapak bilang tadi kan. Ini ada apa namanya ini? Kura-kura atau penyu. Perhatikan nanti Bapak tanya tentang yang video tadi ya.
So I would like to explain more. I will explain a bit more about the technique about spearfishing because many people still don't know even the basics. We will try to upload much more videos. Yes. Today, actually tonight it was raining really heavy, but now already the weather is getting better. And I'm quite happy because our plan was to go quite far to 3 spots, and in case of bad weather they don't like to go to the open sea. But it was quite promising. As you can see, the owner already got the Seralis, and now it's ini yang berburu ikan. Some people got a point on the sea when there were no GPS. Very simple. You need 2 directions. Where those 2 directions cross, it's your spot. So, for example, in this case, we have 2 spots. You can get one tree with one hill or whatever. So remember one direction. On the other side, you need to remember the other direction. Tomorrow, whenever you go to sea, you follow the first direction till you get to the other one. And where those 2 directions crosses, you get back on the one trick. Let's call it like this, something a little bit parallel that I do with your GoPro. Is to put the GoPro all the way down, and then put the mask over it. So there's no way to do it. Also, if you put it the other way around, you will not lose it. But if you want to do it 100% on the same side, you just do it like this. So in this case, of course, you have to use your mask to lose it where you want to have this is possible. Dia itu pakai batu ya. Padahal dia mau berburu tapi dia pakai batu. Sementara ikannya enggak. Oke, dari tayangan video tadi, siapa bisa ngasih Pak tadi saya lagi siapa bisa? Akila, kira-kira dari tayangan video tadi apa yang Akila dapat? Apa yang Akila nampak? Ikan? Tepuk tangan dulu buat Akila. Ikan berenang sesuai dengan tadi yang Bapak sebutkan di awal pelajaran. Siapa lagi? Ikan berenang.
kehidupan di laut, tadi ada ikan, ada penyu, ada apa lagi tadi banyak terumbu karang, ya kan, ikan itu banyak juga jenisnya ya kan. Tapi dia berenang hidup di air itu tanpa alat bantu. Tapi manusia datang soknya dia tadi mau memburu ya kan, mau mengambil ikan, tapi dia malah pakai alat bantu ya kan. Kenapa itu ya kan? Nah, sekarang perhatikan. Nih, sekarang kita masuk ke pelajaran sesuai dengan buku kita adalah udara bersih bagi kesehatan. Ya, dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ya, karena tadi Bapak bilang kita patut bersyukur karena apa? Karena itu tadi kita bisa bernapas dan ada yang tinggal di lingkungan yang bersih supaya hidup kita juga tetap sehat, nih anak ya. Nah, kemudian nih, sebelumnya Bapak tampil lagi gambar. Tadi udah gambar video ikan, sekarang Bapak tampilkan gambar lagi. Ini gambar apa kira-kira? Ikan? Ikan hias lah kita bilang ya, karena cantik ya, karena banyak ikan arwana, ikan apa gitu. Ini lumba. Nah, ini ikan hidupnya di mana? Hidup di air, bagus. Kemudian ini apa? Kira-kira kalau di Bapak tanya ini secara keseluruhan hewan apa namanya? Serangga, betul. Kemudian ada lagi ini. Apa nih? Burung. Sama, kalau tadi ada burung hias, ini ada ikan hias, ini ada burung. Ini sering diperlombakan ya, burungnya cantik. Kemudian ikan ini ada burung juga, burung pemangsa. Ini apa? Ada buaya, bukan buaya darat ya. Nah, walaupun buaya ada yang di darat, dia berjalan di darat. Buaya apa nih tadi? Kura-kura, penyu, apa nih? Iguana ya. Ada ular, dia dinamakan reptil. Ini hewan mamalia. Ada harimau ini besar-besar, ya. Bahkan mamalia ini kayak ikan ada yang di mamalia di darat seperti kuda, sapi, apa lagi? Kerbau, singa ya kan. Kalau mamalia laut ada seperti hiu, apa? Lumba-lumba bagus, paus, anjing laut, kura-kura ya kan. Itu mamalia juga. Jadi mamalia itu terbagi dua, mamalia darat dan mamalia laut. Ini apa? Katak. Oke. Nah, tadi Bapak sudah Bapak tampilkan ada ikan, ada mamalia, ada katak. Sebelum kita ke organ pernapasannya, kita juga harus mengetahui bahwasanya ada 3 jenis hewan dibagi menurut habitatnya. Yang pertama, tadi ada ikan. Ikan hidup di mana? Di laut itu ada air, berarti ada hewan yang hidup di air. Itu ingat ya, ikan ada hewan yang hidup yang habitatnya di air. Kemudian tadi ada kuda, sapi, singa, serangga, itu hidupnya di mana? Darat, berarti hewan itu ada yang habitatnya di darat. Kemudian ada lagi tadi katak. Kok ada katak? Katak di mana itu? Betul sekali, di darat dan di air, atau kita bilang hewan amfibi, hidup di 2 alam. Pertama tadi hewan habitatnya di air, kemudian di darat, kemudian di air dan darat, ada 2 alam. Oke. Sekarang kita, karena tadi kita sudah bicara tentang pernapasan, jadi sekarang kita membahas tentang organ pernapasan hewan. Yang pertama cacing. Siapa berani pegang cacing? Gak berani? Gak berani? Kenapa? Geli. Ya, ternyata cacing juga memiliki struktur organ pernapasan. Ya, jadi ini cacing tanah. Dari mulut, kemudian
Cacing dia bernapas dengan kulitnya, ya, dengan kulit. Nah sebelumnya Bapak tanya, bernapas itu kegiatan, kalau kita bernapas apa yang kita hirup? Oksigen. Yang kita keluarkan apa? Namanya karbon dioksida. Jadi yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Oke, jadi tadi cacing bernapas dengan kulit. Kemudian ini ikan yang tadi yang dibilang si Esther, yang juga dibilang sama Milka. Ikan itu bernapas dengan insang. Ya. Dan ikan hidup di air. Berarti udah jumpa lah jawabannya tadi ya. Kenapa ikan nggak keluar bantu lagi kalau di air? Kenapa? Iya, karena memang air itu di alamnya, memang alam dia, dan memang dia bernapas dengan insang. Ya, dan ini dengan insang dia, gitu. Ya, sudah dapat jawaban tadi ya. Nah ini dia bagian pernapasannya. Dari mulut, rahang ya, udah insangnya, nah di sini ya, bagian-bagiannya. Oke. Ya Pak. Burung. Nah burung bernapas dengan paru-paru. Jadi dia dari lubang hidung masuk ke trakea, kemudian ke paru-paru ini. Jadi di dalam paru-paru juga ada puni-puni udara. Ya. Sampai sini. Ada yang bertanya kan? Sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke. Ini apa? Ya. Nama hewannya belalang. Sering jumpa ini ya? Kalau di mainan anak-anak apa namanya? Kalau dapat belalang itu? Belalang karung gitu ya? Itu sering kita mainkan kan? Ya. Ini belalang. Atau nama hewan, nama kelompoknya adalah serangga. Ya. Serangga bernapas dengan trakea. Oke? Dengan trakea. Jadi dari kantung udara sini dia kantung udaranya ini kemudian masuk ke namanya spirakel dan ke trakea. Untuk hewan coba serangga ada apa aja selain belalang? Kecoa, lebah, semut, tapi enggak laba-laba, apa lagi? Apa namanya? Lipas apa ya? Apa namanya? Yang terbang itu? Kupu-kupu ya, capung ya kan? Ya. Nah ini saudaranya cacing tadi. Tapi ini saudaranya lebih tua. Namanya ular. Nah ular bernapas dengan paru-paru. Lupa, tapi ular itu kayak cacing Pak. Iya, memang dari struktur tubuhnya, struktur kulitnya hampir sama ya kan. Tapi pernapasannya beda. Iya. Ular dengan paru-paru. Ya. Jadi tadi apa? Kata yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Kenapa dia dibilang hidup di dua alam? Karena dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, atau dinamakan hewan amfibi. Ya, dia bernapas, ambil napas ambil oksigen dari rongga mulut, kemudian ke rongga hidung, masuk ke paru-paru. Tapi kalau dia masih menjadi, itu kan katakan ada prosesnya, bertelur, jadi kecebong. Waktu saat jadi kecebong masih di air, dia masih bernapas dengan seperti ikan, sama dengan insang. Jadi ketika sudah dewasa menjadi katak, dia bernapas dengan paru-paru. Ya, tadi hewan jadi kuda atau hewan mamalia darat, dia kan bernapas dengan ini dia paru-paru juga. Jadi sama dia, ada dari hidung,
lumba-lumba. Maksudnya maksudnya kenapa Bapak itu tampilkan ikan dan lumba-lumba ya? Karena memang ada bedanya. Walaupun mereka hidup di air, ya kan, lumba-lumba di air, ikan hias di air, sama kan? Tapi mereka memiliki pernapasan yang berbeda. Ya, memiliki pernapasan berbeda. Kalau tadi ikan dengan insak, kalau lumba-lumba atau mamalia ini dengan paru-paru, sama dengan mamalia darat tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, nak? Ada? Enggak? Kalau itu Bapak tanya dulu. Tadi siapa nih? Si serangga bernapas dengan apa? Ayo. Mereka? Terakhir, pertama dulu buat mereka. Iya. Si Grace dulu. Kalau cacing bernapas dengan apa? Dengan kulit ya. Tepuk tangan buat Grace. Nah, sekarang tentang tadi kan Bapak tampilkan gambar, ya. Tadi Bapak bilang tujuan pembelajaran ini adalah kamu bisa mengumpulkan informasi. Cuma mengumpulkan informasi itu Pak, syaratnya ada, yaitu dengan kita menggunakan kalimat tanya. Coba yang kamu ketahui, kalimat tanya itu yang kamu ketahui, kamu dengar itu apa aja? Iya, ada ya. Karena tadi di awal Bapak bilang apa gambarnya, gitu. Ya kan? Nah, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa itu adalah kata tanya atau kalimat tanya untuk mengumpulkan informasi. Contoh, kamu melihat sebuah kejadian, misalnya perampokan, ya kan, perampokan. Pasti kan kamu ditanya orang, kamulah sebagai sumber informasinya, gitu. Pasti orang nanyanya apa yang terjadi, ya kan? Nah, siapa korbannya? Kapan kejadiannya? Kan gitu kan? Terus mengapa bisa dirampok dia? Oh iya, dia tadi pergi ke pasar, duitnya nggak dikantonginya, dipegang aja. Terus bagaimana pencurinya? Udah ditangkap polisi. Kan itu namanya mengumpulkan informasi, ya kan? Ada beberapa panduannya dengan kalimat tanya tadi, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalau orang Inggris bilang 5W 1H. What, where, who, when, why, sama how. Bagaimana? Ya, 5W tambah 1H. Ya, itu untuk kalimat tanya. Nah, kalaulah tadi Bapak tampilkan kembali gambar ini. Sekarang Bapak tampilkan gambar ini. Coba buat satu pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Coba dari gambar ini. Ya, angkat-angkat aja. Mengapa burung menggunakan paru-paru untuk bernapas? Iya, mengapa burung menggunakan paru-paru untuk bernapas? Ya, tepuk tangan dulu buat si Randy. Oke. Sebelum kita lanjut ke sini, Bapak membagi kelompok dulu ya. Karena ini kita ada beberapa, Bapak bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya ini 1, 2, 3. Dan yang kemudian kelompok kedua Esther sama Randy. Ya. Yang ketiga Milka dengan si Grace. 3 kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Si Milka boleh geser ke masih Grace geser kembali ke si Grace. Ya. Oke. Coba sekarang masing-masing kelompok buat pertanyaan ya dari gambar yang Bapak buat. Ya. Siapkan buku dan tulis nama kelompoknya.
Buatlah informasi ya dari kalimat apa, kapan, di mana. 3 aja dulu. Ya, 3 dulu. Apa, kapan, di mana. Ayo. Kasih waktu berapa? 2 menit. Yuk. Buat. Nanti Bapak terangkan ya, sebelum Bapak terangkan, coba buat dulu. Bapak mau tahu, kan biasa kan kalau apalagi kalau nonton film apa ya? Nonton film apa namanya? Kalau anak-anak. Film apa Randy? Apa suka film karton? Nonton apa ya? Naruto ya? Contoh si Randy nonton film Naruto ya kan? Si Akila nggak nonton, lupa dia ngaji rupanya. Pasti nanya kan, Ren gimana? Kayak mana? Apa cerita si Naruto tadi? Kan itu kan dia udah meminta informasi ya kan? Oh ini dia ceritanya. Kok bisa kayak gitu? Kapan rupanya dia? Kan gitu ya kan? Itu namanya meminta informasi dan mengumpulkan informasi. Ya buat dari kata apa, kapan, di mana? Satu aja. Apa satu? Kapan satu? Di mana satu? Ayo. Apa, kapan, siapa? Apa, kapan, di mana ya? Apa, kapan, di mana? Gak usah. Nanti biar kawan yang jawab nanti. Ya. Bebas. Jadi dengan gambar ular kita bisa membuat informasi atau mengumpulkan informasi dari pertanyaan apa. Enggak, 3 aja. Apa, kapan, di mana? Apa, kapan, di mana? Ya, apa, kapan, di mana? Bebas ya, banyak kan? Kalau Bapak contoh, apa yang kamu lihat dari gambar ini gitu. Sudah siap angkat tangan? Maju ke depan bacakan. Bacanya dengan kata apa ya? Apa, kapan, di mana? Yo. Biasanya kalau yang suka ketinggalan nonton film sering nanya itu. Kayak mana rupanya ceritanya kan gitu ya kan? Kayak mana ceritanya? Ya. Siapa udah siap kelompoknya? Apa, kapan, di mana? Boleh si Grace sama Amerika kerjasama, Esther sama Randy kerjasama, tapi catat masing-masing. Tapi catat masing-masing ya. Catat masing-masing. Apa, kapan, di mana? Ayo. Boleh kerjasama, isinya sama, tapi ditulis masing-masing ya. Apa, kapan, di mana? Ya, Bapak hanya mau pertanyaannya aja, nggak usah kamu pikirkan jawabannya dulu ya kan? Pertanyaannya aja. Ayo. Sampai udah siap kelompoknya angkat tangan ke depan kita bacakan. Esther udah siap? Belum Mika? Belum? Satu lagi masih ya? Oke. Kalau yang belum siap gak apa-apa, nanti Bapak terangkan. Yang udah siap dulu maju sini. Esther sama si Randy maju ke depan. Ya? Gak apa-apa, yang 2 aja.
hewan tersebut? Cocok? Cocok, ya. Esther. Di mana hewan tersebut hidup? Cocok? Cocok, iya. Tepuk tangan buat Esther dan Randy. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan yuk. Ya silakan maju. Apa? Balik depan. Akila siap? Berapa lagi? Maju aja nggak apa-apa. Yuk. Mirka sama siapa kawannya maju? Ayo. Bertiga boleh, berdua boleh, karena dua nggak apa-apa, dua aja. Ya tadi udah bagus. Apa nama hewan tersebut? Iya, apa nama hewan tersebut? Jawabannya adalah, kalau jawab pasti hewan tersebut adalah sini lah, sedikit, sini lah. Sini lagi, geser lagi. Sini aja dong, Pak. Biar nampak merah. Kalau udah tipis sini. Ya, dah. Ayo, ini kelompok 1. Akila dan Yasmin, ayo. Di mana ular bernapas? Bisa? Ya. Apa alat pernapasan ular? Ya, bagus sekali. Tangan. Aku. Tinggal kelompok sini, ayo. Maju. Berapa lagi? Satu lagi. Apa? Yuk, nggak apa-apa, yang satu dulu yuk. Ya udah siap dulu bacakan. Kelompok Mirka, apa yang udah siap bacakan aja, nggak apa-apa. Apa? Belum berapa yang siap? Belum ada. Ya, oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut. Sekarang lihat, tadi kan sudah sebagian temannya sudah bagus untuk memberikan pertanyaan. Oke. Tentang kalimat tanya. Ini pengertiannya. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Ya kan? Kan kita tanya berarti dia membutuhkan respon, jawaban. Kata apa? Tadi kan apa? Berarti apa fungsinya? Ternyata kata apa ini fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Ya, baik berupa keadaan, perbuatan yang berkaitan dengan inti bahasan. Jadi ini tadi ular. Apa nama hewan tersebut? Betul, ya kan? Ular. Tadi si akhirnya tadi apa? Siapa? Kelompok ini tadi apa? Apa pernapasannya? Paru-paru kan, betul ya kan? Jadi memang menanyakan tentang keadaan atau inti bahasan atau materinya. Itu kata apa? Contohnya apa makanan hewan tersebut? Bisa kan? Apa makanan ular itu? Ya, Mirka kan bisa jadi jawabannya kan, apa makanan hewan ular? Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku. Nah, kata siapa berarti orangnya kan? Siapa yang berani mendekati ular? Nah, itu tadi kan? Kan itu pertanyaannya kan, walaupun nggak ada nama orangnya, tapi kan ada ularnya. Siapa yang berani mendekati ular? Siapa yang berhak memegang ular? Siapa? Berarti orangnya. Kayak tadi ada pelaku pencurian. Siapa korbannya? Makanya tanya orang siapa ya kan? Orang. Pelakunya. Coba. Seandainya kamu melihat murid berkelahi. Coba buat satu pertanyaan tentang kata siapa. Enggak, jawab aja. Ada berkelahi. Kamu pasti bertanya dengan kata siapa. Apa yang kamu tanyakan? Coba dengan kata siapa. Iya, siapa yang berkelahi? Karena kita mau tahu orangnya ya kan. Siapa yang berkelahi? Oh, si Anu. Nah, dan kapan? Nah, kalau kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kapan terjadinya? Waktu terjadinya. Ada perampokan. Kapan terjadinya? Semalam. Kayak ular tadi. Bisa kita bertanya dari kapan? Bisa. Kapan ular masuk rumah kita? Ya kan? Kapan ular berganti kulit? Pada saat kapan? Kan gitu kan? Kapan ular bernapas? Kapan ular berganti kulit? Ya kan? Nah, coba bisa kira-kira. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, jawab ya. Buat pertanyaan tentang ini kan kamu nggak masuk
sekolah. Tentang kata kapan, coba. Iya, kapan kita masuk sekolah? Berarti menanyakan tentang waktu. Kemudian dari mana? Maksudnya di mana? Kemana? Dari mana? Itu menanyakan tempat kejadian. Dari mana? Kamu bangun tidur, tiba-tiba mamamu baru pulang. Apa yang kamu tanya? Dari mana mama? Ya kan? Ya. Terus ada makanan di meja. Disuruh mama makan, itu makanan di meja. Pasti nanya kan, mak, dari mana makanannya mak? Gitu ya kan? Jadi menanyakan tempat video berlangsung. Kayak ulang tadi, di mana bisa kita jumpai ulang? Ya kan? Nah gitu. Mengapa? Kita dia nggak apa-apa suruh buat. Mengapa? Menanyakan untuk alasan atau peristiwa. Mengapa? Mengapa? Jawabannya karena, ya kan? Mengapa dia berantem? Ya karena dua-dua sok paten, nah, ya kan? Mengapa dia terjatuh? Karena dia berlari-lari. Coba buat kata mengapa kamu melihat orang ditangkap polisi. Coba buat kata Mengapa dia ditangkap polisi? mengapa dia ditangkap polisi? Tepuk tangan buat Asilaya. Mengapa dia ditangkap polisi? Bagus. Mengapa ya? Bagaimana? Bagaimana itu untuk menanyakan proses berlangsung. Kalau kita bilangnya kayak mana? Bahasa sehari-hari kita kayak mana gitu kan. Padahal bagaimana? Bagaimana jalan ceritanya? Kok dia bisa ditangkap polisi? Bagaimana caranya supaya kita merawat tubuh kita supaya sehat? Bisa? Anda paham ya? Sampai sini udah paham? Kata siapa tadi udah. Kemudian siapa? Apa lagi? Kapan? Di mana? Dari mana? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, itu dia. Oke, sekarang Bapak mau bagikan LKPD dulu. Nih, Bapak bagikan. Nanti tulis namanya nak ya. Satu. Ini. Oke, tulis namanya. Jawab aja langsung di kertas itu nak. Ya, Bapak pandu dulu ya. Nah, di sini tulis namanya boleh di atas ya. Ya. Kemudian ini kan karena dia fotokopi kurang jelas, sama seperti gambar yang kita dinaik Bapak. Nah, soalnya ini dia gambarnya. Udah, jawab langsung ikuti di kertas. Jawab langsung. Kemudian buka lagi halaman berikutnya, ada teks tentang apa itu? Ya, kamu baca aja. Kemudian buat pertanyaan. Nih, dengan apa? Ya. Ya. Kalau bisa langsung buat jawabannya. Ya, mengambil informasinya dari bacaan teks tentang kelinci. Kita sendiri, ini kerja mandiri ya. Oke. Nah, itu tugasnya. Paham? Oke, kerjakan, Bapak kasih waktu ya. Pakai pulpen langsung. Ya.
Kalau ada soal yang belum nggak jelas boleh ditanyakan. Jadi gambar itu tadi seperti ini ya gambar. Jadi untuk tugas yang pertama itu supaya kita seragam, yang diminta itu adalah perbedaan organ pernapasannya dan apa jenis hewan ya. Amatilah gambar ini. Berdasarkan penjelasan dari guru melalui video PowerPoint yang disajikan, maka siswa membandingkan kedua gambar di bawah ini dengan menemukan perbedaan-perbedaan di antara kedua hewan ini. Adapun perbedaan yang dituliskan adalah berupa jenis hewannya dan perbedaan alat pernapasannya. Paham? Jadi kan walaupun dia sama-sama di air, tapi kan jenisnya berbeda dia kan. Sudah siap? Angkat tangan nanti. Oke, bukan aja. Bukan aja nak ya. Jadi membuat kalimatnya itu pertanyaannya berdasarkan teks bacaan yang kamu baca tentang kelinci. Sebenarnya beda. Nggak bagus. Emang badannya bagus. Sudah siap, boleh langsung angkat tangan. Iya, pertanyaannya sesuai dengan teks bacaan soal kelinci tadi. Kalau tadi yang pertama di awal tadi mengumpulkan informasi dengan gambar tanpa teks, sekarang ada teksnya, ya kan? Itu
Ya udah siap, langsung angkat tangan nak ya. Ada yang nggak jelas bacaannya? Jelas ya semua ya.
Extra dua lagi ya. Apaan? Kita lihat. Ya, jadi kan yang satu udah siap kapannya, satu belum siap bagaimana. Jadi bisa kalau kawan membacakan nanti bisa lebih apa namanya bertukar. Oh iya, ready? Coba lagi, sedikit lagi ya. Kalau di teks itu kira-kira kamu rasa Pak yang bagaimana Pak? Nggak bisa lagi dibuat pertanyaannya Pak dua, Pak satu coba nggak apa-apa, satu dulu. Ya, jangan dipaksa dua. Pak sedang Pak bagaimana itu bisa dibuat satu Pak, nggak apa-apa, buat satu aja. Ini punya satu lagi nggak apa-apa. Ya. Ini nurut ya. Yes. Ya, ini. Kasih. Lagi bisa. Lagi. Dengar ini. Oke, siapa yang udah siap, sampai berani untuk maju membacakan hasil dari kerjaannya.
Semuanya udah terisi semua tentang apanya, bagaimananya, mengapa, siapa, di mana, boleh maju. Sini, sini. Maju lagi biar kawan dengar. Bisa dibuka dulu mas tadi bacakan. Ya, dengarkan hasil dari pekerjaan Esther. Ya, pertama ini dulu. Ya, jom. Dia perhatikan hasil pengamatannya ini. Ya, bacakan. Ya, katanya hasil dari gambar ini Pikadias itu bernapas dengan ginsang, dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Siapa yang setuju? Yang sama? Sama jawabannya? Oke? Oke, tepuk tangan buat Esther. Yang kedua. Stop. Apa makanan kelinci? Ada yang buat? Buat? Sama? Ya, oke. Ya, apa kegunaan kuping kelinci? Ada yang sama? Nah, oke, bagus. Kapan kaki kelinci digunakan? Ada yang sama? Ya, jawabannya? Ya, ketika pertanda bahaya. Oke. Di manakah kelinci itu hidup? Sama, ada yang sama? Nah, oke, berarti beda-beda ya. Di mana tempat tinggal kelinci? Sama? Ada, oke. Bagaimana kelinci melompat? Ada yang sama? Ya, ya. Bagus. Mengapa kelinci boleh dipelihara? Ada yang sama? Oke, semuanya tepuk tangan untuk Esther yang membacakan tugasnya. Silakan Esther, terima kasih. Siapa yang mau bacakan? Ya, Randy. Tadi udah disebutkan Esther tentang pekerjaannya, ya, udah bagus. Mungkin nanti bagi yang tidak ada, oh iya tadi Esther buat ini, aku buat ini, berarti kan memperkaya jadinya kan. Yang tadinya aturan cuma dapat satu, rupanya dibacakan Esther, belum ditulisnya, nggak apa-apa tulis aja. Nah, jadi makin banyak pertanyaanmu dari Esther tadi ya. Ayo, Randy, sini Randy. Ya, ikan di A bernapas dengan insang, ikan di B bernapas dengan paru, walaupun itu sama-sama di air. Oke, sama tadi sama Esther ya? Sama? Ya, sama. Ya. Apa nama hewan tersebut? Sama? Enggak. Ya. Ya, katanya apa fungsi dari telinga kelinci? Bisa? Oke, ya bagus. Ada yang sama? Ya. Kapan kelinci masuk terowongan? Mereka bersembunyi dia ya. Ya. Ya, kapan kelinci itu melompat katanya? Pada saat dia terancam. Ya, bisa. Di manakah kelinci hidup? Di darat. Di manakah kelinci bersembunyi? Ya, di lubang yang dia buat. Bagaimana kelinci bisa mendengar suara dari jauh? Karena iya. Haris? Ya. Bagaimana kelinci bisa melompat lebih tinggi? Karena memiliki alat gerak yang lebih kuat. Oke? Mengapa kelinci membuat lubang agar bisa bersembunyi dari pengawas? Nah, mengapa kelinci buat lubang? Iya, karena supaya untuk menghindari
Oke, tepuk tangan buat Andy. Bagus. Ada yang mau coba lagi? Ya kan? Oke. Ya, Bapak rasa tadi contohnya sudah bagus dari kawan-kawannya. Boleh kita kumpul LKPD-nya, nak? Oke, boleh kita kumpul ya. Di sini kumpulkan Akila, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Boleh. Sudah siap boleh kumpul sini punya Esther, kumpul sini nak, ready kumpul. Ya, makasih. Sudah siap langsung kumpul ya. Sudah. Oke, makasih. Jadi satu lagi udah siap. Tinggal satu lagi. Tadi udah siap ini kumpul ya, satu lagi ya. Satu aja lagi. Oh, satu aja. Ini udah. Satu lagi. Ya, satu lagi ya. Siap. Sini kumpul. Iya, enggak apa-apa. Kan anak-anak kasih. Iya. Dengar apa lagi Sena? Udah apa pasti. Oke. Ya. Udah bisa? Bagaimana ya? Masih? Apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke, udah siap semua ya? Ya. Nah, oke tadi LKPD sudah dikumpulkan. Tadi dari awal kita sudah belajar tentang penggolongan hewan, ya kan? Apa aja tadi? Hewan hidup di darat, di air, dua alam. Kemudian tentang pernapasan hewan. Coba dulu sebutkan Ilka tadi, cacing tanah. Pernapasan pakai apa ya? Pakai kulit, bagus. Kemudian si asi. Kalau ikan tadi bernapas dengan apa? Dengan insang. Betul. Si Grace. Kalau tadi kuda disebut hewan apa ini? Mamalia. Kemudian Randy. Kuda tadi bernapas dengan apa, nak? Dengan paru-paru. Iya. Akila, kenapa katak disebut hewan amfibi? Karena dia tinggal di luar. Karena dia di luar alam gaib sama alamnya apa? Apa alamnya? Di dalam air dan di dalam. Iya, bagus, hidup di air dan di darat. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang habitat, hewan pernapasan, kemudian tali matanya. Kira-kira mana hari kamu senang nggak belajarnya? Ya, kenapa? Karena ya, betul, karena mengetahui bahwasanya walaupun hewan itu jenisnya sama, makhluk hidup kayak manusia, tapi mereka memiliki apa? Pernapasan yang berbeda-beda. Betul, Esther. Pernapasan yang beda-beda, walaupun tadi kayak ikan ini, ya kan? Di air juga, tapi memiliki pernapasan berbeda-beda. Jadi tadi sudah disebutkan, ikan bernapas dengan insang, kuda bernapas dengan ini. Jadi membuat kita lebih semangat lagi bahwasanya ternyata kita menambah sudah tambah ilmu kita, ya kan. Selama ini kan kita taunya hewan itu sama semua, bernapas dengan hidup, ya kan. Padahal enggak, padahal ikan bernapas dengan insang. Kayak tadi, kayak mana? Itu betul kayak mana? Kayak mana cerita tadi? Betul, bahasanya kayak mana?
Enggak. Nah, seharusnya apa? Bagaimana? Jadi kita lebih semangat lagi, lebih paham bahasa yang digunakan untuk informasi, kemudian bisa tahu tentang macam-macam dan membedakan pernapasan pada hewan. Oke anak-anak? Jadi ini dia, coba Bapak simpulkan. Ini dia. Jadi hewan yang hidup di air seperti ikan dan berudu bernapas dengan insang. Kemudian serangga bernapas dengan trakea, dan cacing bernapas dengan kulit. Ya, kemudian burung dan hewan unggas yang bernapas dengan paru-paru. Kemudian hewan mamalia bernapas dengan paru-paru, dan katak bernapas dengan insang dan paru-paru. Kenapa tidak insang dan paru-paru? Karena ketika katak masih menjadi berudu, cebol, dia masih bernapas dengan insang. Sementara sudah menjadi katak, dia bernapas dengan paru-paru. Oke? Bapak sampai sini aja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada anak bapak yang masih semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, semoga kita pengetahuan lebih mantap lagi nak ya. Jadi nanti kamu di rumah, oh ini kan capung ini